Pemirsa Nas TV, senang sekali saya Andra Ririn Karina dapat kembali menjumpai Anda dalam Unhas Daily. Dalam beberapa menit ke depan kami akan menyajikan berita-berita terpercaya hanya untuk Anda. Pemirsa, sebanyak 12 tim meramaikan kejuaraan sepak bola Unhas Cup 2025 yang digelar unit kegiatan mahasiswa sepak bola Universitas Hasanuddin. Sebelum digelar pertandingan, ke-12 tim mengikuti technical meeting terkait aturan pertandingan selama kejuaraan ini digelar. Unit kegiatan mahasiswa UKM Sepak Bola Universitas Hasanuddin menggelar technical meeting kejuaraan sepak bola Unhas Cup 2025 di ruang rapat B Gedung Pusat Kegiatan Mahasiswa, Jumat 2 Mei 2025. Pertemuan yang melibatkan perwakilan 12 tim peserta ini membahas sejumlah aturan pertandingan yang akan diterapkan selama kejuaraan berlangsung, mulai 5 Mei hingga 10 Mei 2025. Beberapa poin penting menjadi fokus pembahasan, termasuk sistem pertandingan dan regulasi keikutsertaan pemain. Tahun ini panitia bertekad melaksanakan turnamen dengan lebih tertib, khususnya terkait validitas pemain. Salah satu aturan yang mendapat perhatian khusus adalah ketentuan bahwa peserta yang sudah menjalani seminar hasil atau yudisium tidak diperkenankan mengikuti turnamen. Untuk technical meeting itu ada permasalahan soal aturan Semhas sama yudisium. Jadi itu para peserta biasanya ada yang kecolongan yang sudah ikut ujian tertutup, Semhas dan yudisium itu kan udah ikut ujian tertutup, tapi tetap didaftarkan. Nah, di aturan TEM itu kami betul-betul ingin menegaskan kalau pemain-pemain tersebut itu sudah tidak boleh untuk bermain. Unhas Cup tahun ini menggunakan format grup. Ke-12 tim akan dibagi ke dalam 4 grup, masing-masing terdiri dari 3 tim. Dari tiap grup, 2 tim terbaik yakni juara grup dan runner-up akan melaju ke babak 8 besar, dilanjutkan dengan semifinal lalu grand final. Total hadiah yang diperebutkan adalah 10 juta rupiah, akan dibagi untuk juara 1, 2, dan 3. Zulkarnain, Rahma Humaira, Unhas TV. Universitas Hasanuddin bersama PT Japfa Comfit Indonesia membangun kandang close house modern. Peletakan batu pertama kandang senilai 3,5 miliar rupiah itu dilakukan Rektor Unhas di ranch milik Unhas di Patalasang, Kabupaten Goa. Fakultas Peternakan Universitas Hasanuddin merayakan Disnatalis ke-61 dan Hari Pulang Kandang HKP, Minggu 4 Mei 2025. Kegiatan ini digelar dengan harapan agar produk-produk inovasi dari Fakultas Peternakan Unhas semakin dirasakan manfaatnya oleh masyarakat luas. Harapan ini menjadi inti dari perayaan yang bertema 1001 gagasan dari ujung kandang, merajut masa lalu mengukir masa depan. Dekan Fakultas Peternakan Unhas, Profesor Dr. Syahdar Baba SPT MSI, secara khusus menyoroti potensi inovasi Fakultas Peternakan bagi masyarakat. Ia menegaskan harapannya agar produk-produk inovasi Fakultas Peternakan akan membawa nilai manfaat yang besar bagi masyarakat. Profesor Syahdar pun memberikan contoh, yakni pengembangan ayam kampung lokal jenis Alope dan Kalosi. Yang pertama kami berharap bahwa produk-produk inovasi Fakultas Peternakan itu akan semakin berdampak kepada masyarakat, berdampak pada mahasiswa, berdampak pada alumni. Jadi sesuai dengan tagline dikti saya saat ini bahwa perguruan tinggi itu harus berdampak. Nah, salah satunya adalah kami berharap bahwa produk inovasi yang lahir dari Fakultas Peternakan itu akan semakin berdampak dalam jumlah yang lebih luas. Contoh yang paling sederhana itu ayam kampung. Ayam kampung ini bisa berkontribusi besar pada penyediaan daging yang dengan mudah dipelihara oleh masyarakat. Kenapa mudah? Karena ayam kampung ini ada di mana-mana. Cuma kami meningkatkan produktivitasnya, kami memperbaiki sistem prosedurnya, dan dari situ dia akan menjadi semakin lebih baik. Dan ini akan dengan mudah dipelihara oleh masyarakat. Kalau ayam beras itu, ayam pedaging itu pada umumnya dipelihara pada skala industri dan segala macam, sehingga akan sulit dipelihara oleh lapisan masyarakat yang ada di bawah. Kami menyasar pasar itu. Itu salah satu contohnya.
Rektor UNHAS Profesor Dr. Insinyur Jamaluddin Jompa MSc menyampaikan apresiasinya terhadap kontribusi Fakultas Peternakan. Ya, alhamdulillah hari ini kita merayakan Disnatalis Fakultas Peternakan ke-61 dengan sederet prestasi yang luar biasa, membuat saya bangga. Sebagaimana tagline-nya, saya bapak, saya bangga. Saya sebagai rektor tentu terharu, bangga, sekaligus penuh harapan supaya Fakultas Peternakan terus berjaya, terus bangkit menjadi fakultas yang betul-betul berkontribusi buat kemakmuran bangsa, buat kesejahteraan masyarakat, dan juga untuk kemajuan UNHAS. Selamat sekali lagi, banyak prestasi. Dr. Insinyur Syahiruddin, SPT MSI IPM ASEAN Eng, turut menyampaikan rangkaian kegiatan Disnatalis yang telah dilaksanakan, termasuk pengabdian masyarakat dan kejuaraan olahraga tradisional dengan partisipasi yang tinggi dan terbanyak sepanjang sejarah kejuaraan panah tradisional di Sulawesi Selatan. Puncak acara Disnatalis ke-61 Fakultas Peternakan UNHAS ini juga dimeriahkan dengan fun run, festival kuliner produk peternakan, dan kontes burung berkicau. Dimaksudkan untuk mempererat tali silaturahmi seluruh keluarga besar Fakultas Peternakan UNHAS. Aminah Rahma Ahmad, Zulkarnain, UNHAS TV. Pemirsa, pembangunan shelter yang hemat energi dan sosialisasi olahraga bela diri taekwondo menjadi kegiatan utama dalam program Bina Desa yang digelar Fakultas Teknik Universitas Hasanuddin. Kegiatan ini merupakan bentuk nyata pengabdian mahasiswa kepada masyarakat. Program Bina Desa 2025 diinisiasi oleh Fakultas Teknik Universitas Hasanuddin dan berkolaborasi bersama unit kegiatan mahasiswa taekwondo Fakultas Teknik UNHAS. Dua kegiatan itu yakni latihan taekwondo dan pembangunan shelter di Desa Pakato, Kecamatan Bontomarano. Tak hanya melatih bela diri, mahasiswa juga menerapkan ilmu teknik mereka melalui pembangunan shelter berukuran 6x6 meter yang dilengkapi dengan panel surya. Dosen pembina Bina Desa 2025 Pratiwi Mushar STMT menyebut jika dalam Bina Desa tahun ini terdapat dua kegiatan yang dirangkum. Ia berharap apa yang dilakukan mahasiswa teknik UNHAS bisa dimanfaatkan oleh seluruh masyarakat Desa Pakato. Di sini saya sebagai dosen pendamping mendampingi UMKM Taekwondo. Jadi mereka punya kegiatan, ada dua kegiatan, yaitu dirangkum dalam kegiatan Bina Desa mahasiswa. Jadi pertama kegiatan mereka adalah sosialisasi kegiatan tentang olahraga itu sendiri, yaitu taekwondo. Kemudian untuk mengaplikasikan ilmunya mereka sebagai mahasiswa teknik, mereka mewadahi tempat pelatihan untuk khusus olahraga taekwondo, yaitu merencanakan pembangunan shelter sebagai media pelatihan mereka. Nah, untuk dalam kegiatan sosialisasi taekwondo, menggelar latihan bersama yang dilaksanakan sebanyak 3 kali pertemuan. Menurut Ketua Pelaksana Bina Desa FTUH 2025, Nurul Syamsi Ramadhani, lebih dari 70 peserta di setiap sesinya yang meramaikan latihan taekwondo dengan rentang usia peserta mulai dari 5 hingga 17 tahun. Latihannya itu kita laksanakan 3 kali di lapangan, Kak, dan luar biasa antusiasmenya. Ada sekitar 70 orang per 1 kali pertemuan yang kami latih, dan mereka semua berasal dari jenjang umur yang berbeda-beda. Ada yang sangat kecil usia 5 sampai 4 tahun, kemudian ada yang sudah hampir dewasa usia 15 sampai 17 tahun. Kegiatan ini pun mendapat sambutan hangat dari warga, termasuk dari Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Bontomarano, yang para siswanya turut terlibat dalam latihan. Terkait dengan kegiatan mahasiswa di SMP Negeri 1 Bontomarano ini, saya tentunya merespon positif karena kedatangan mahasiswa UNHAS itu sangat bermanfaat. Harapan saya ke depan untuk selanjutnya mungkin masih ada program-program lain yang bisa kita manfaatkan untuk sekolah dari UNHAS. Mungkin kolaborasi dalam hal yang lain, bukan cuma bantuan shelter seperti itu. Mungkin ada hal lain yang lebih bermanfaat lagi yang bisa dimanfaatkan oleh anak-anak. Tentu kami dari pihak sekolah akan selalu menerima dengan baik yang selama itu bisa membantu anak kita untuk mengembangkan potensinya. Dalam hal ini selain pembelajaran akademik, anak-anak punya opsi yang lain. Ketua Pelaksana Nurul Syamsi menambahkan jika shelter ini diharapkan menjadi fasilitas bersama, tak hanya untuk siswa, namun juga masyarakat yang beraktivitas di lapangan desa.
Dan program Bina Desa ini diharapkan membuka peluang bagi kolaborasi lembaga lain untuk turut berkontribusi dalam pengembangan infrastruktur dan pengembangan energi terbarukan di desa. Rizka Fraja, Rahmatia, Unhas TV. Puncak Disnatalis ke-61 Fakultas Peternakan Universitas Hasanuddin dan Hari Pulang Kandang HPK 2025 digelar meriah dengan sejumlah kegiatan. Dekan Fakultas Peternakan Unhas menargetkan agar produk inovasi mereka membawa nilai manfaat yang besar bagi masyarakat. Peletakan batu pertama pembangunan kandang close house, sebuah fasilitas peternakan modern yang dirancang untuk mendukung kegiatan akademik dan industri secara bersamaan, dilakukan Universitas Hasanuddin bersama PT Japfa Comfit Indonesia, Sabtu pagi 3 Mei 2025. Close house itu akan dibangun di Ranch Unhas Patalasan Goa. Hadir di acara ini Rektor Universitas Hasanuddin, Profesor Dr. Insinyur Jamaluddin Jompa MSc, Wakil Rektor Bidang Kemitraan Inovasi Kewirausahaan dan Bisnis, Profesor Dr. Engineering Adi Maulana ST.MPhil, Dekan Fakultas Peternakan, Profesor Dr. Syahdar Baba, dan perwakilan PT Japfa Comfit Indonesia. Kandang close house senilai 3,5 miliar rupiah ini bukan hanya akan menjadi sarana praktik mahasiswa, namun juga menciptakan iklim industri real di lingkungan kampus. Kerjasama bentuk kolaborasi antara perguruan tinggi dan industri demi meningkatkan daya saing bangsa. Alhamdulillah, pada siang hari ini, pagi menjelang siang, tepatnya di Patalasan tanggal 3 Mei 2025 adalah hari bersejarah di mana PT Japfa Comfit Indonesia yang dalam hal ini diketuai oleh Pak Doni yang merupakan CEO untuk wilayah Sulawesi. Dan juga tentu Universitas Hasanuddin bersamai Rektor adalah Dekan Fakultas Peternakan yang telah memulai era baru, babak baru, walaupun Japfa dengan Unhas sudah lama bekerja sama, tapi hari ini saya kira adalah suatu momentum yang lebih signifikan di dalam mendorong kolaborasi antara universitas dengan industri. Ini adalah bentuk kolaborasi yang selalu didamkan oleh semua perusahaan dan juga universitas besar. Bahkan Pak Menteri kami, Prof. Brian, kemarin beberapa hari yang lalu menyampaikan salah satu yang harus kita dorong adalah bagaimana memperkuat kolaborasi untuk kemajuan bangsa. Jadi universitas membutuhkan bantuan dan kerjasama dari industri, dan industri juga memerlukan kerjasama dengan perusahaan sehingga kita bisa mendorong daya saing yang lebih tinggi, kita bisa mendorong iklim inovasi yang lebih baik. Dan hari ini atas bantuan Japfa Comfit Indonesia, kita akan membangun close house yang modern seharga kurang lebih 3,5 miliar murni bantuan dari Japfa Comfit Indonesia. Tentu ada kontribusi sedikit dari Unhas, tapi intinya di sini adalah suatu kolaborasi yang sangat apik, sangat luar biasa, sehingga secara tulus, ikhlas, dan juga dari lubuk hati yang paling dalam Pak dari pimpinan Unhas berterima kasih kepada pimpinan Japfa Comfit Indonesia dan seluruh jajarannya yang telah memberikan bantuan kepada Fakultas Peternakan Universitas Hasanuddin. Prof. Jamaluddin Jompa berharap kandang modern ini dapat segera rampung dan menjadi percontohan kerjasama strategis antara kampus dan dunia usaha. Dengan fasilitas ini, mahasiswa Unhas akan mendapatkan pengalaman nyata, sekaligus membuka peluang riset dan pengembangan inovasi pakan lokal sebagai respon terhadap tantangan global di sektor pangan. Rahmatia, Rizka Fraja, Unhas TV. Pemirsa, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Jangan lupa untuk terus saksikan Unhas Daily hanya di Unhas TV. Saya Andrea Reren Karina mewakili kru yang bertugas. Pamit undur diri dan sampai jumpa.